إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang Jumat rahimakumullah, bertakwalah kepada Allah. Inna lil muttaqina fi jannatin na'im. Inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa di sisi Rabbnya ada surga yang penuh dengan kenikmatan. Bertakwa artinya menjaga diri dari murka Allah dengan ketaatan, dengan amal saleh. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, ittaqin nar walau bisyikki tamrah. Takutlah kamu kepada neraka walaupun dengan separuh kurma. Jadi jaga diri kita dari api neraka walaupun hanya dengan bersedekah separuh kurma. Bertakwa kepada Allah adalah cita-cita seorang yang menuntut ilmu. Orang mukmin dituntut untuk bertakwa. Siapa mereka orang-orang yang bertakwa? Allah Ta'ala firmankan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Itulah kitab yang tiada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yakni orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang ghaib. Wa yuqimunas shalah, mereka adalah orang-orang yang mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan terhadap rizki yang Allah berikan kepada mereka, mereka infakkan. Itulah orang-orang yang bertakwa. Zahirnya dia mengerjakan salat, bukan sekedar salat, tetapi salat berjamaah di masjid. Sebab Allah Subhanahu wa taala perintahkan, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, bayarlah zakat, rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Sehingga orang yang mendirikan salat yang sesuai dengan yang Allah Ta'ala kehendaki adalah salat berjamaah di masjid. Bahkan mereka juga bukan cuma salat yang fardu saja, tetapi mereka menambah salat fardunya dengan salat-salat sunnah. Kemudian mereka juga membayar zakat apabila mereka diberikan kekayaan oleh Allah Rabbul Alamin, maka dia keluarkan 2,5% dari hartanya sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh syariat, yang apabila telah mencapai nisab dan haulnya. Kemudian mereka juga setelah mendirikan salat dan membayar zakat dan apa-apa yang Allah rizkikan kepada mereka, mereka infakkan.
Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Akan tetapi takwa ada kalanya nampak, zahir, ada kalanya ada dalam batin. Bukanlah orang disebut sebagai orang takwa yang sebenarnya, walaupun penampilannya mungkin sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga solatnya nampak kelihatan 5 kali ke masjid setiap harinya. Akan tetapi hatinya diliputi dengan kesombongan. Maka ini menghancurkan ketakwaan. Sebab Nabi SAW mengatakan, La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada seberat biji dzarrah kesombongan. Oleh karenanya jauhi sifat sombong. Sombong karena punya ilmu yang lebih tinggi, dia meremehkan orang yang ilmunya sedikit. Sombong karena hartanya yang banyak, dia meremehkan orang miskin. Sombong dengan kedudukannya yang tinggi, dia meremehkan rakyat jelata. Walhasil sombong tinggi hati akan menghilangkan ketakwaan. Dan sombong yang sebenarnya Nabi SAW mengatakan batorul haq wa ghamtun nas, yaitu menolak kebenaran dan melecehkan manusia. Di antara yang bisa mengurangi ketakwaan kita adalah sifat hasad, iri dan dengki. Orang yang iri dan dengki ini bukan sifat seorang mukmin, apatah lagi bertakwa. Hendaknya kita bersyukur dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita dan kepada orang lain. Jangan iri, jangan dengki dengan nikmat yang Allah berikan kepada saudaramu. Karena kedengkian itu akan menghapuskan kebaikan-kebaikan. Dan di antara sebab iblis tidak mau sujud kepada Adam di samping sombong, merasa lebih tinggi daripada Adam, juga karena iri dan dengki. Kenapa Adam harus sujud kepadanya para malaikat? Itulah bahayanya orang yang hasad, orang yang iri, maka dia akan terhalang dari banyak kebaikan. Ingat bahwasanya nikmat yang ada pada orang lain itu adalah kehendak Allah. Allah yang memberikan kepadanya. Kamu suka, kamu tidak suka. Kalau Allah Ta'ala hendak memberikan nikmat kepada saudaramu, dia tetap akan mendapatkan nikmat. Sekalipun kau menginginkan hilang nikmat darinya, maka tidak akan hilang. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah apa yang kau berikan dan tidak ada yang bisa memberi apa yang kau cegah. Tidak berguna kekayaan dari mulah kekayaan. Jauhi sifat sombong, jauhi sifat hasad atau iri dan dengki. Begitu juga yang bisa mengotori daripada keimanan dan ketakwaan kita adalah tamak atau rakus dengan dunia. Seorang mukmin hendaknya dia tidak rakus dengan dunia, tetapi dia rakus dengan akhirat, rakus dengan surga, yakni rakus dengan amalan-amalan yang mengantarkannya ke surga. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sidang Jumat yang saya cintai, di antara makna takwa adalah menjalankan perintah Allah sesuai petunjuk dari Allah karena mengharapkan surganya Allah. Di antara makna takwa adalah meninggalkan larangan-larangan Allah dengan petunjuk dari Allah karena takut dengan nerakanya Allah. Sehingga motivasi orang yang bertakwa dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan adalah karena mengharap surga dan berlindung dari neraka. Ini keyakinan yang benar. Tidak seperti keyakinan orang-orang yang menyimpang bahwa saya beramal saleh bukan karena mengharap surga. Sebab kalau saya beramal soleh mengharap surga, saya seperti kuli yang mau bekerja apabila dibayar.
Saya meninggalkan yang dilarang bukan karena takut neraka. Karena kalau saya meninggalkan larangan karena takut neraka, berarti seperti budak yang dia taat kepada majikannya karena takut dipukul. Tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa, Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga dan aku berlindung kepadamu dari neraka. Oleh karenanya motivasi amal soleh kita dalam rangka bertakwa kepada Allah Ta'ala hendaknya mengharapkan surga dan berlindung dari neraka. Bahkan pagi sore kita disuruh minta kepada Allah surga dan berlindung dari neraka. Barang siapa yang minta surga kepada Allah 3 kali dan berlindung dari neraka 3 kali, maka surga akan mengatakan, ya Allah masukkan dia ke dalam surga. Dan neraka akan mengatakan, ya Allah jauhkan dia dari neraka. Di antara makna takwa adalah hendaknya engkau bersyukur, jangan kufur. Engkau taat, jangan durhaka. Engkau ingat, jangan lupa. Hendaknya kita bersyukur kepada Allah dengan segala nikmat yang Allah berikan. Jangan kufur. Semua nikmat yang datang itu adalah pemberian Allah, bukan semata-mata usaha kita. Hendaknya bersyukur, jangan kufur. Kemudian kau taat, jangan durhaka. Nikmat yang Allah berikan kepada kita hendaknya dijadikan sarana untuk ketaatan, bukan untuk kemaksiatan. Hendaknya engkau ingat, jangan lupa. Selalu ingat Allah, berzikir kepada Allah, karena itu adalah jalan-jalan keselamatan. Sidang Jumat, rahimakumullah, setelah menceritakan tentang takwa, lalu bagaimana cara agar orang jadi bertakwa? Maka yang pertama hendaknya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid itulah dasar ketakwaan. Sebab sebanyak apapun amal-amal yang kita lakukan, apabila tidak didasari dengan tauhid dan akidah yang benar, bahkan terjatuh ke dalam kesyirikan, semua amal-amal itu tiada guna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu berbuat syirik, maka batal semua amalmu dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Sehingga dasari ketakwaan kita dengan tauhid kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, apabila kita ingin bertakwa maka harus menuntut ilmu, harus ngaji, harus belajar. Karena tuntutan daripada takwa adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Apabila kita tidak mau ngaji, tidak mau belajar, sombong, merasa sudah pintar, maka kita enggak tahu mana perintah, enggak tahu mana larangan. Kalau tahu saja enggak, lalu bagaimana kita akan mengamalkan? Dan yang ketiga, tuntutan daripada takwa setelah tauhid dan ilmu, yaitu mengamalkan ilmunya. Itulah yang dimaksud dengan menjalankan perintah, menjauhi larangan. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara.
ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة.